Kita semua tahu nama Alexander Agung, kan? Sang penakluk legendaris itu. Dia yang menyebarkan budaya Yunani, meletakkan dasar peradaban Barat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada yang agak aneh dari ceritanya. Dan sumber-sumber yang kita bahas kali ini menyoroti sebuah teka-teki besar di sana. Apa tuh? Gini, yang bikin bingung itu, Alexander kan sebenarnya bukan orang Yunani. Dia orang Makedonia. Dan di masanya Makedonia itu dianggap daerah terpencil yang miskin, terbelakang, dan terus-terusan dilanda perang saudara. Jadi, pertanyaannya, gimana bisa kerajaan antah berantah ini, bukan Sparta yang perkasa, atau Athena yang super cerdas, justru yang berhasil menaklukkan dunia? Rasanya nggak masuk akal. Nah, untuk memecahkan teka-teki itu, kita harus mundur sedikit. Mundur sebelum Alexander naik panggung. Karena kalau kita bedah sumber-sumber ini, kisah sesungguhnya itu bukan tentang sang anak, tapi tentang ayahnya, Philip II dari Makedonia. Arsitek yang terlupakan ya? Tepat, dia yang membangun fondasinya sebelum sang anak datang dan ya dapat semua sorotan sejarah. Dan untuk memahaminya, ada dua kerangka berpikir atau katakanlah eksperimen pemikiran yang menarik banget yang akan jadi panduan kita. Oke, mari kita bongkar. Yang pertama ini analogi bisnis yang menarik sekali. Bayangkan ada seorang ayah, seorang pengusaha yang bangun bisnis dari nol sampai nilainya katakanlah 10 juta dolar. Lalu sang anak mengambil alih dan dalam waktu singkat nilainya meledak jadi 10 miliar dolar. Pertanyaannya sederhana, siapa yang lebih hebat? Nah, secara spontan, mata kita pasti langsung tertuju ke angka 10 miliar dolar itu kan? Kelihatannya jauh lebih spektakuler. Tapi argumen utama dalam sumber ini justru sebaliknya. Sang ayahlah yang melakukan pekerjaan yang jauh lebih sulit dan impresif. Tunggu dulu, kenapa begitu? Bukannya mengembangkan dari 10 juta ke 10 miliar itu pencapaian yang gila ya? Skalanya kan beda jauh. Betul, skalanya beda. Tapi coba kita lihat prosesnya. Jauh lebih sulit menciptakan sesuatu dari ketidakadaan. Membangun organisasi, sistem, budaya kerja. Kapasitasnya, itu semua dari nol. Sang ayah melakukan semua kerja keras yang nggak kelihatan. Sementara sang anak, dia dapat warisan mesin yang sudah berjalan sempurna. Tinggal tancap gas untuk ekspansi, dan akhirnya, dialah yang dapat semua pujian. Oke, masuk akal. Jadi ini bukan soal angka, tapi soal tingkat kesulitan ya. Coba kita bedah lebih dalam deh, kualitas mereka. Menurut sumber ini, apa yang membuat si ayah ini begitu sukses? Sumber ini menyoroti 3 hal. Pertama, dia itu inovatif sekaligus strategis. Dia punya visi jangka panjang, bisa lihat peluang yang orang lain nggak lihat. Kedua, dia manajer yang luar biasa. Dia tahu cara membangun loyalitas sejati, bukan dengan uang, tapi dengan visi. Dan dia sangat adil. Dia mempromosikan orang berdasarkan kemampuan, bukan karena mereka temannya. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting. Dia tanpa pamrih. Dia kerja lebih keras dari siapapun. Betul. Dia nggak akan minta pengorbanan yang dia sendiri nggak bersedia lakukan. Pola ini strategis, inovatif, disiplin, tanpa pamrih, disebut arketipe sang ayah atau sang pembangun. Kita lihat pola ini di tokoh-tokoh kayak Genghis Khan, Nabi Muhammad, bahkan Napoleon atau Julius Caesar di awal karir mereka. Oke, lalu kontrasnya dengan sang anak ini gimana? Kualitasnya beda banget ya, berarti? Beda banget. Dia mungkin kelihatan lebih spektakuler, tapi caranya beda. Dia berhasil bukan dengan inovasi, tapi karena dia agresif. Dia berani ambil risiko gila yang ayahnya yang lebih penuh perhitungan nggak akan pernah ambil. Dia juga katanya lebih suka mempromosikan teman-temannya ya, bukan orang paling berbakat. Tepat. Dia mengelilingi dirinya dengan orang yang patuh, bukan para ahli terbaik. Dan yang paling mendasar, motivasinya itu seringkali didorong oleh ego, rasa tidak aman. Ada semacam dorongan untuk membuktikan kalau dia lebih hebat dari ayahnya. Wow, oke. Jadi kita punya 2 tipe pemimpin. Sang ayah, si pembangun yang sabar dan visioner, dan sang anak, si penakluk yang agresif dan haus kejayaan. Kerangka ini bakal jadi lensa kita buat melihat Philip dan Alexander. Menarik banget. Persis. Dan ini membawa kita ke kerangka berpikir kedua, yang menjawab pertanyaan, kenapa negara miskin seringkali justru bisa menaklukkan negara kaya? Nah ini dia. Ini teka-teki sejarah lainnya yang sering bikin pusing. Logikanya kan negara kaya,
Dengan teknologi dan sumber daya lebih banyak, harusnya lebih kuat dong. Tapi sejarah sering nunjukin sebaliknya. Dan sumber Anda pakai perbandingan modern yang cukup provokatif untuk ini. Korea Utara lawan Korea Selatan. Iya, di atas kertas kedengarannya konyol kan? Korea Selatan itu raksasa ekonomi teknologi, Korea Utara terisolasi dan miskin. Jelas Korea Selatan menang dong. Tapi sumber ini nunjukin ada kelemahan tersembunyi di Korea Selatan, yaitu tingkat kesuburan terendah di dunia, cuma 0,8 anak per wanita. Sebentar. Apa hubungannya tingkat kesuburan sama kekuatan militer? Ini adalah gejala dari masalah yang lebih dalam. Tingkat kesuburan serendah itu, menurut sumber ini ya, didorong oleh ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrim. Tekanan sosial yang bikin anak muda sangat pesimis dan enggan berkeluarga. Masyarakatnya jadi individualistis dan terpecah. Sebaliknya, Korea Utara, walaupun miskin, punya kesetaraan yang dipaksakan. Ini menciptakan masyarakat yang, meskipun tertindas, sangat bersatu, patuh, dan yang terpenting, lapar. Mereka mau kerja sangat keras untuk imbalan yang sangat kecil. Jadi yang satu kaya tapi rapuh dan terpecah, yang satu lagi miskin tapi solid dan punya daya juang tinggi. Tepat. Skenario hipotesisnya begini. Bayangkan Korea Utara dapat uang dan pengalaman militer, mungkin dengan jual senjata. Mereka nggak perlu beneran nyerang Seoul. Cukup dengan mengancam aja, mereka bisa maksa Korea Selatan ngasih konsesi dan uang. Seiring waktu, Korea Utara jadi lebih kuat secara militer, sementara Korea Selatan yang kaya raya malah jadi lebih lemah. Nah, inilah cerminan sempurna dari dinamika antara Makedonia yang miskin, bersatu, dan lapar, dengan negara kota Yunani yang kaya, individualistis, tapi terpecah belah. Oke, jadi kita punya dua ide besar ini. Sang ayah pembangun versus sang anak penakluk, dan negara lapar yang mengalahkan negara kaya. Rasanya ini pas banget buat menggambarkan Philip. Situasi Makedonia waktu dia munjur itu gimana sih? Benar-benar seperti Korea Utara pada masanya, waktu Philip lahir di tahun 383 sebelum Masehi, Makedonia itu wilayah yang menyedihkan. Terjepit di antara pegunungan dan dataran rendah, dikelilingi musuh dari segala arah. Dan lebih parahnya lagi, di dalam negeri, perang saudara terus-terusan. Kenapa bisa sekacau itu di dalam? Karena sistem suksesi mereka berantakan. Raja-raja Makedonia itu istrinya banyak. Artinya, pangerannya juga banyak. Setiap kali raja meninggal, para pangeran ini saling bunuh untuk merebut tahta. Nggak ada persatuan sama sekali. Orang Yunani bahkan menganggap mereka orang barbar. Lalu gimana Philip bisa keluar dari lingkaran setan ini? Titik baliknya, katanya terjadi waktu dia masih remaja. Betul sekali. Dalam sebuah permainan politik, Philip muda dikirim sebagai sandera ke Thebes. Thebes saat itu kekuatan militer nomor 1 di Yunani. Ini seharusnya jadi akhir buat dia. Tapi disinilah kejeniusannya mulai kelihatan. Dia mengubah status sandranya jadi kesempatan belajar yang luar biasa. Ini luar biasa ya, dia seharusnya jadi korban, tapi malah mengubahnya jadi semacam beasiswa militer paling elit di dunia. Gimana caranya? Dia berteman dengan para jenderal Thebes. Dia nggak cuma mengamati, tapi dia terobsesi. Dia mempelajari setiap detail taktik mereka, terutama unit elit mereka yang tak terkalahkan, pasukan suci Thebes. Dan dari sana, dia menarik 3 pelajaran revolusioner yang bakal mengubah sejarah. Oke, apa aja 3 pelajaran itu? Pertama, dia sadar prajurit hebat itu diciptakan bukan dilahirkan. Di Yunani, prajurit elit itu kaum bangsawan. Tapi Philip lihat, dengan latihan keras, petani biasa pun bisa jadi pasukan tangguh. Kedua, inovasi taktis. Thebes pakai formasi falangs miring, jadi kekuatannya dipusatkan di satu titik untuk menghancurkan musuh. Dan yang ketiga, yang paling penting, Disiplin. Ini segalanya. Buat Philip, disiplin itu memungkinkan 3 hal krusial. Mobilitas, jadi bisa gerak cepat buat serangan mendadak. Koordinasi, infanteri dan kavaleri bisa kerjasama. Dan fleksibilitas, bisa ubah taktik di tengah perang. Konsep ini benar-benar asing buat tentara Yunani yang kaku. oke, dia pulang dengan semua ide brilian ini. Tapi Makedonia kan lagi kacau. Gimana caranya dia bisa meyakinkan semua orang? Nah, ini yang nunjukin kualitas sang ayah dalam dirinya. Dia nggak langsung merebut tahta. Dia jadi wali buat keponakannya yang masih bayi. Langkah pertamanya itu konsolidasi. Dia pakai diplomasi, suap, pernikahan politik,
Setelah itu, baru dia mulai mereformasi militer. Apa yang pertama kali dia ubah? Manusianya. Dia menciptakan meritokrasi radikal, promosi berdasarkan kemampuan, bukan status bangsawan. Contoh terbaiknya Jenderal Parmenion. Dia bukan dari keluarga bangsawan tertinggi, tapi karena berbakat, Philip jadi India orang nomor 2. Dia membangun timnya dengan orang-orang terbaik. Dan ini pasti menciptakan loyalitas yang luar biasa. Loyalitas yang fanatik. Philip itu nggak memerintah dari istananya yang nyaman loh. Dia berlatih bareng pasukannya, bertempur di garis depan. Sumber ini menekankan tubuhnya itu penuh luka perang. Dia kehilangan satu mata, tulang selangkahnya patah, lengan dan kakinya luka parah. Dia makan barang prajuritnya, dengerin keluhan mereka. Prajuritnya memuja dia. Setelah orangnya beres, baru ke peralatannya ya, inovasi militer yang terkenal itu. Tepat. Dia tahu falangs Yunani itu lambat. Jadi, dia ringankan zirahnya biar pasukannya bisa gerak lebih cepat. Untuk ngimbanginnya, dia kasih mereka senjata revolusioner, sarissa. Tombak yang panjangnya bisa sampai 5-6 meter. Ini bikin dinding tombak yang nggak bisa ditembus. Jadi, mesin perangnya sudah jadi, tapi butuh bensin. Disinilah emas masukan. Persis. Sambil bangun militer, dia itu diplomat yang licik. Dia adu domba Athena, Sparta, Thebes. Lalu, di tahun 347 sebelum Masehi, dia melakukan langkah jenius. Merebut kota Amphipolis. Kenapa ini penting? Karena di dekat sana ada tambang emas yang kaya raya. Dan emas itu mengubah segalanya. Segalanya. Tiba-tiba, dia bisa bayar pasukannya jadi tentara profesional purna waktu. Mereka bisa latihan sepanjang tahun. Dia juga bisa nyuap politisi di Athena buat melemahkan perlawanan dari dalam. Dia bisa bangun infrastruktur di Makedonia. Negaranya makin kuat. Puncaknya adalah pertempuran Charonea di tahun 338. Betul. Disinilah semua kerja kerasnya terbayar. Pasukan Makedonia yang modern dan disiplin berhadapan dengan koalisi tentara terbaik Yunani, Athena dan Thebes. Hasilnya, pembantaian. Dan dalam ironi yang tragis, pasukan suci Thebes, unit yang menginspirasi Philip, semuanya gugur. Mereka bertarung sampai orang terakhir. Dengan kemenangan ini, Philip jadi penguasa seluruh Yunani. Setelah Yunani ditaklukkan, target berikutnya sudah jelas. Kekaisaran Persia. Betul. Mimpinya memimpin pasukan gabungan Yunani Makedonia. Dia bahkan sudah kirim jenderal kepercayaannya, Parmenion, sebagai garda depan. Semuanya sudah siap. Namun, sebelum ia sempat memimpin invasi utama, sebuah tragedi terjadi. Di tengah pernikahan putrinya, dia ditikam sampai mati oleh pengawalnya sendiri. Ini kan aneh banget. Semuanya sudah siap, lalu arsitek utamanya malah disingkirkan. Ini jadi salah satu misteri pembunuhan terbesar sejarah kuno. Siapa dalangnya? Sumber? Anda punya beberapa teori. Ada 3 tersangka utama. Pertama, tentu saja Persia. Motifnya paling jelas. Tapi mereka kayaknya nggak punya kesempatan buat nyusup sedalam itu ke lingkaran pengawal pribadi Philip. Oke, teori kedua. Masalah pribadi. Ada cerita soal cinta segitiga dan dendam. Tapi sekali lagi, ini rasanya janggal. Philip itu jago banget menilai karakter. Sulit dipercaya dia bakal membiarkan orang yang nggak stabil ada di dekatnya bawa senjata. Tunggu dulu, apa benar semudah itu dikesampingkan? Maksud saya, sejarah kan penuh pemimpin hebat yang jatuh karena masalah personal yang dianggap sepele. Poin yang bagus. Tentu nggak bisa dikesampingkan 100%. Namun, kalau kita lihat konteks yang lebih besar dan siapa yang paling diuntungkan dari kematiannya, sumber ini mengarahkan kita pada kemungkinan ketiga, yang paling mengerikan. Istrinya, Olympias, dan putranya sendiri, Alexander. Wow, mereka punya motif dan kesempatan. Apa motifnya? Motifnya kuat banget. Kalau Philip mati, Alexander yang ambisius itu langsung jadi raja. Dia akan mewarisi pasukan terhebat di dunia dan panggung yang sudah disiapkan untuk menaklukkan Persia. Ada juga kemungkinan Philip mulai ragu sama sifat Alexander yang kejam. Dia punya banyak putra lain, bisa saja dia ganti urutan suksesi. Jadi ada urgensi bagi Alexander dan ibunya untuk bertindak cepat. Dan ada bukti yang mendukung teori ini. Bukti-buktinya, walaupun tidak langsung, tapi sangat memberatkan. Setelah pembunuhan itu, Olympias bukannya berduka, malah dilaporkan membangun monumen untuk menghormati si pembunuh. Dan kalau kita lihat tindakan Alexander setelah jadi raja, dia langsung bunuh semua saingannya, itu nunjukin karakter yang sangat kejam. Semua kerja keras ayahnya kini jadi miliknya.
Jadi, begitulah akhirnya. Sang ayah yang visioner, disiplin tanpa pamrih, yang membangun segalanya dari nol. Ia menciptakan pasukan, menyatukan bangsa, dan menyiapkan panggung untuk penaklukan terbesar dalam sejarah. Tapi pada akhirnya, sang anak yang didorong oleh kejayaan pribadi yang melangkah ke panggung itu dan dikenang oleh sejarah sebagai Alexander Agung. Kisah Philip adalah pengingat yang kuat bahwa di balik tokoh-tokoh besar yang gemilang dalam sejarah, seringkali ada arsitek yang terlupakan. Dia yang meletakkan semua fondasinya. Pola sang pembangun dan sang penakluk ini, seperti yang disorot oleh sumber-sumber ini, adalah pola yang berulang terus. Ia meninggalkan sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk Anda renungkan. Sumber ini memosisikan Philip sebagai pembangun yang strategis dan Alexander sebagai penakluk yang haus kejayaan. Seandainya Philip tidak terbunuh dan ia sendiri yang memimpin invasi ke Persia, bagaimana ya dunia akan berbeda hari ini? Akankah pendekatannya yang lebih diplomatis membangun sebuah kekaisaran yang lebih stabil dan bertahan lama dibandingkan kekaisaran putranya yang runtuh begitu cepat setelah kematiannya? Sesuatu untuk dipikirkan.